Oke, jadi gue sebenarnya kan jarang banget ya excited sama suatu laptop yang bener-bener enggak sih, sebenarnya Asus sudah berkali-kali sih sebenarnya ngasih gue sesuatu yang bener-bener beda dari yang sebelumnya, karena gue selalu bilang kalau laptop itu ya gitu-gitu aja dan nggak ada yang exciting untuk di review sebenarnya. Nah tapi kali ini cukup beda. Ini kita kedatangan ROG Flow X13. Rada bingung gue nyebutnya karena nanti SKU-nya ada banyak. Tapi di sini ini harusnya masih yang hand carry ya. Jadi bukan retail produk sebenarnya, tapi harusnya sih nggak bakalan beda jauh dari yang gue pegang sekarang. Ini laptopnya benar-benar unik banget menurut gue ya. Dan gue cukup bingung sebenarnya pendekatannya si ROG itu seperti apa, karena seperti yang kalian tahu kalau ROG itu filosofinya sebenarnya bikin sesuatu ya bukan untuk dipertanyakan, karena kalau mereka bisa bikin ya kenapa nggak dibikin gitu. Nah ini terjadi sebenarnya di sini. Memang kalau secara sekilas itu laptopnya sebenarnya biasa aja, seperti 2-in-1 yang lainnya. Dan dari segi desainnya pun juga malah menggunakan fitur-fiturnya ROG atau philosophy of design ROG. Kita bisa lihat kalau lebih tactile bentuknya dan bisa dibilang disandingkan dengan Razer Stealth. Sayangnya di sini kita nggak ada Razer Stealth dan nggak ada yang menggunakannya juga. Tapi gue bisa bandingkan dengan daily drive gue, itu adalah NV. Jadi ukurannya kurang lebih hampir sama, bahkan bisa lebih kecil si ROG-nya punya daripada NV yang gue biasa pakai, 13 inci juga. Terus dari segala fitur juga sama seperti itu in-one laptop lainnya yang dimana kalian bisa buka dan kalian bisa lipat. Terus juga untuk displaynya ini menggunakan display 4K, jadi benar-benar nyaman banget untuk kalian yang bakal menggunakannya untuk editing atau untuk produktivitas. Jadi menurut gue itu nggak ada yang ngalahin untuk saat ini dibandingkan dengan laptop-laptop lain yang kalian bisa beli. Tapi tentunya dari harga ya pastinya akan lebih tinggi. Cuman gue belum tahu juga harganya si Flow 13 ini berapa atau X13 ini berapa, karena yang gue lihat terakhir itu di Tokopedia itu harganya sampai 50 juta itu dengan bundling bersama RTX 3080. Jadi kenapa dibanding dengan 3080? Karena dia punya XG port yang ada di sebelah kirinya. Jadi di sini langsung ke PCIe untuk koneksinya. Jadi bukan menggunakan Thunderbolt, dan ini harusnya akan jauh lebih baik dan lebih reliable daripada kalian menggunakan Thunderbolt. Nah ini gue nggak tahu, tapi yang pasti gue udah sempat menanyakan ke ROG kalau ini akan dijual terpisah tanpa si RTX 3080-nya. Jadi kalau kita ngomongin untuk use case biasa, menurut gue ini benar-benar beda banget. Jadi karena kalau kita ngomongin masalah 2-in-1 laptop, terutama seperti yang gue gunakan seperti NV sehari-harinya, ini emang buat produktivitas itu nggak nyaman. Jadi kalau kita ngomongin cuma produktivitas untuk kita pergi dan kita ngantor untuk cuman Word documents, itu nggak masalah sama sekali. Itu benar-benar nyaman banget. Bahkan untuk rendering pun kalian masih bisa. Tapi pada saat kalian itu menggunakan untuk video editing atau bahkan 3D animating, itu nggak bisa. Alasannya karena ya integrated GPU. Nah, di laptop ROG Flow X13 ini udah menggunakan 5980HS, terus ditambah lagi ada 1650. Jadi kalau orang pada bilang ini adalah gaming laptop, gue sih kurang setuju. Karena pertama, karena resolusinya adalah 4K. Kalian tentu bisa turunkan resolusinya sampai ke 1080 untuk main game. Terus ditambah lagi di sini kita mendapatkan 32 GB RAM, terus dapat 1 TB SSD NVMe. Jadi benar-benar beda banget. Jadi gue pendekatan yang gue review untuk produknya itu berbeda jauh dengan laptop-laptop lain yang gue pegang yang 2-in-1 juga. Karena gue bisa bilang kalau ini adalah powerhouse dalam produktivitas. Untuk masalah produktivitas nanti kalian akan bisa lihat, gue kasih benchmark sekilas doang. Performanya ini kurang lebih sama dengan 3700X desktop. Jadi itu menurut gue udah benar-benar tinggi banget untuk laptop 2-in-1. Gue nggak pernah menemukan hal seperti ini di mana produktivitinya itu kurang lebih sama dengan laptop atau bahkan desktop. Jadi laptop gaming kalian bisa sandingkan, tapi ada kelemahannya si Flow X13 ini, itu adalah masalah color accuracy-nya. Kalau kita bandingkan dengan Zephyrus yang kita punya, itu yang Zephyrus warna putih yang kalian udah sering lihat reviewnya, kita 2 kali kalau nggak salah mereview itu laptop, colornya jauh lebih baik atau lebih tajam yang Zephyrus sebelumnya. Terus untuk brightness juga sama. Di laptop ini brightness-nya maksimum itu 300. Tapi itu doang menurut gue yang kelemahannya bisa kita lihat secara sekilas. Dan ditambah lagi untuk portnya di sini di sebelah kanan kita ada power button, terus ada USB, sama ada USB Type-C. Nah di sebelah kirinya ada HDMI port, dan ini jarang banget kita temuin sebenarnya HDMI port di laptop 2-in-1, sama si XG portnya ini. Nah jadi untuk masalah portnya memang kurang banyak, dan gue mengharapkan kita mendapatkan port yang lebih banyak dan opsi lebih
terbuka karena di sini kalau kalian misalnya ngecharge, karena ngecharge di sini pakai Type C, dan kalau kalian mau mencolok misalnya SSD eksternal yang menggunakan Type C juga ya kalian nggak bisa. Jadi menurut gua ya kelemahannya di situ sih kalau kalian mau ngecharge juga, karena menurut gua sih salah satu yang paling ideal untuk mengerjakan produktivitas terutama di misalnya di 3D animating atau 3D rendering ya kalian harus sambil mengecharge. Nah untuk chargernya di sini ini yang kita dapetin. Nah kalian bisa lihat kalau ini masih retail ya, makanya colokannya seperti ini. Bukan retail, jadi colokannya masih seperti ini. Dan gue udah ngetes juga menggunakan charger. Ini gue nggak tahu punyanya siapa, tapi gue minjem punyanya. Oh ini ada punyanya Oppo. Ini yang 65 watt. Dan harusnya nanti katanya si Jordi, gue udah sempet nanyain, akan berkeluar juga yang ukuran 100 watt sama 125 watt. Dan itu akan bisa digunakan juga untuk ngecharge. Jadi kalau kalian males bawa power brick bawaannya ROG yang ada lambang ROG-nya, kalian bisa menggunakan charger ini yang kalau misalnya emang kalian sehari-harinya juga membawa untuk ngecharge HP-nya kalian. Jadi nggak perlu bawa dua dan kalian bisa bawa satu brick doang untuk ngecharge-nya. Dan itu menurut gua salah satu mobility dan usability yang lebih tinggi dibandingkan laptop-laptop lain. Dan sekarang gua mau ngebahas masalah performanya. Nah, jadi untuk masalah performanya ini tuh benar-benar bisa ditarik banget karena sebenarnya si prosesornya ini si 5980HS kita dikasih sebenarnya opsi untuk menurunkan sampai 15 watt atau sampai 45. Jadi standar ini kan 35 untuk kalian gunakan. Nah, jadi dengan sistem seperti ini yang sebenarnya gue harapkan adalah kalau misalnya gue turunkan ke 15 watt yang kurang lebih berarti setara dengan Apple M1 punyanya M1. Gue mengharapkan performanya kurang lebih sama, tapi ternyata enggak, bahwa M1 itu masih performanya bertinggi banget. Tapi yang nggak bisa ditawarkan oleh M1 adalah ya banyak program 3D yang nggak ada di M1. Kalau untuk masalah editing, ya itu memang beda ya. Tapi di sini yang gue harapkan adalah kalau dengan menurunkan ke 15 watt, gue mendapatkan battery life yang jauh lebih baik. Tapi kenyataannya di sini gue nggak bisa mengubah ke manual. Mungkin ini di kesalahannya gue juga, atau mungkin Asus belum mengupdate BIOS atau sistem yang terbarunya supaya bisa menggunakan secara manual kalau nggak dicolok, biar gue bisa turunin ke 15 watt. Tapi untuk saat ini opsinya cuma ada, kita kalau tanpa colok ini kita cuma ada Windows, terus ada silent sama performance. Jadi gue mengharapkan kita bisa mengubahnya juga sama dengan manual sistemnya kalau kita colok. Nah untuk performance-nya gue ngetes di turbo mode sama di manual gue tarik ke 45. Dan performa itu yang tadi gue ngomongin masalah sampai mendekati 3700 atau bahkan bisa mengalahkannya. Yang menurut gue itu sangat-sangat baik banget performanya untuk laptop 2-in-1 yang juga touchscreen, yang bisa kalian lipat, kalian bisa tunjukin ke kliennya kalian. Dan yang gue rasa cukup berbeda jauh dengan laptop-laptop 2-in-1 lainnya, ini benar-benar responsif banget untuk touchscreen-nya. Dan untuk glass-nya juga udah menggunakan Gorilla Glass dan udah compatible dengan Asus Pen. Tapi gue udah coba pakai pennya si HP juga nggak masalah, gue tetap masih bisa. Cuman ya beberapa fitur yang di HP-nya nggak bisa digunakan untuk klik di tombolnya. Nah sedangkan untuk Asus Pen gue kurang tahu karena kita nggak megang untuk Asus Pen-nya. Nah yang membedakannya benar-benar jauh dari laptop-laptop 2-in-1 lainnya adalah karena menggunakan 1650. Nah sebenarnya kalau kalian nanya ya buat apa juga kalau laptop kecil itu digunakan, ditambah lagi ini menggunakan display 4K juga. Jadi kalau dibilangin untuk gaming laptop ya menurut gua enggak, karena kita nggak mendapatkan hertz yang lebih tinggi juga, terus resolusi 4K dan bukan 16:9 tapi 16:10 untuk rasio displaynya. Itu emang cocoknya buat editing. Jadi kalau orang pada bilang ini adalah gaming laptop 13 inci ya gue sih kalau dari perspektif gue sih gue kurang setuju. Karena apa yang gue coba di sini adalah sesuatu yang gue nggak pernah sangka gue bisa lakukan. Itu adalah merender dan mengerjakan suatu 3D atau objek atau interior. Di sini gue akan ngeliatin kepada kalian betapa mudahnya kerja menggunakan 3D Max di laptop ini dengan ya emang di sini gue nggak menggunakan banyak materials yang berat atau nggak terlalu banyak objek, tapi setidaknya ini adalah interior design yang kalian akan biasa gunakan atau biasa kalian kerjakan, terutama kalau kalian kuliah atau misalnya ketemu klien. Nah ini kalau keputus karena dia kesalahan teknis sedikit, tapi ini di 3D Max. Kalian bisa lihat kalau ini benar-benar enteng banget di 3D Max, dan kalian juga bisa lihat kalau untuk masalah poligonnya lumayan banyak. Kalian bisa lihat kalau ini pohonnya benar-benar dibuat, bukan cuma mapping doang yang disilang dan segala macam. Emang di model
Nih kalian bisa lihat, dan kalian harusnya juga tahu yang biasa menggunakan kalau ini adalah high poly dan segala macam. Nah ini pun masih enteng banget buat gue putar-putar. Nah cuman kalian harus ingat kalau ini gue mencolok, dan kalau gue cabut ini baru mulai patah-patah di wireframe-nya. Coba gue contohin di sini. Ini on battery, nggak sesmooth tadi, tapi kalau dicolok nanti colok jadi balik ke 60. Nah ini, jadi sebenarnya untuk urusan kalian kalau kalian menggunakan 3D Max dan segala macam ini benar-benar enak banget, dan gue sulit banget untuk bilang kalau ada laptop lain yang sama performance-nya seperti ini, tapi gue nggak bisa bilang laptop apa yang bisa sama seperti ini. Dan kalau kalian misalnya butuh untuk ngerender dan segala macam, dan di sini mungkin kalian bisa lihat kalau waktu render itu cukup lama. Dan nah ini proses waktu ngerendernya, jadi gue masih bisa dengan mudah ngerender ini, dan kayak kalau misalnya kalian ketemu klien dan segala macam, kalian cuma tinggal colok doang. Dan waktu render ini sebelumnya gue udah tes, tapi waktu render itu sekitar 1 menit pas, 1 menit lewat cuman 2 atau 3, maksimal itu 1 menit 5 detik untuk ngerender hasil seperti ini yang udah menggunakan ini untuk scene ini gue menggunakan itu materials dan mappingnya untuk support V-Ray juga. Jadi ini udah benar-benar bagus banget menurut gua untuk mendapatkan seperti ini, dan kalian udah bisa ngasih lihat gambaran sedikit. Dan kalau kalian ngeliat ini gambarnya kecil banget, sebenarnya bukan karena kecil, tapi karena resolusi si laptop ini adalah 4K, dan ini gua render di 1920x1080 dan ya Full HD, dan itu adalah hal yang normal banget, terutama untuk kalian prelim doang ke kliennya kalian. Ini adalah hal yang sangat-sangat normal, dan kalian bisa ekspektasikan hal seperti ini. Dan ini waktu selesai itu di 58, dan kalau ada noise dan segala macam, karena gue belum benerin setnya segala macam, jadi warna greening itu nggak ada masalah sama sekali. Itu bisa kalian benerin sendiri masalah lighting dan bounce mapnya seperti apa. Dan untuk waktu rendering time itu cuma 58 detik. Nah di sini kalian bisa lihat performanya. Kalau gue ngomongin di R20, kalian bisa lihat kalau single core 577 ini udah bener-bener tinggi banget, kencang banget, udah sama kayak 5000 seriesnya Ryzen. Terus untuk di sini multi core-nya 4825, lagi-lagi performa yang kalian gak harapkan dari 2-in-1 laptop. Nah berikutnya di R23, nah di sini ini kedepannya kita akan menggunakan ini juga selama yang ke depan mulai dari tahun ini. Ini untuk multi core-nya 12418 dan untuk single-nya 1511. Nah untuk di Indigo kalian bisa lihat juga kalau performanya sangat-sangat tinggi, itu adalah 1,2 untuk di bedroom, dan di supercar itu mencapai 2,6. Jadi benar-benar tinggi banget performansnya, dan hasilnya juga sama di V-Ray untuk rendering ini performanya sampai 13 ribuan. Jadi performa seperti ini sulit banget untuk kita kalahin, terutama kalau kalian itu membeli laptop yang benar-benar budget banget. Dan itu pun juga kalian mendapatkannya di gaming laptop yang benar-benar gede, dan itu jarang sekali kalian temukan di laptop yang ukurannya seperti ini, yang seenteng ini. Dan gue masih bisa ya bener-bener enteng banget gitu. Gue nggak pernah ngeliat performa setinggi ini, dan apa yang ROG lakukan di sini menurut gue sangat-sangat menarik banget, dan tingkat kerumitannya sebenarnya menurut gue sangat-sangat besar. Makanya dengan menggunakan atau ya secara konsep sih sebenarnya sangat mudah ya. Laptop yang 2-in-1 ini kenapa nggak ditambahin GPU aja? Kenapa selalu pakai integrated? Ya secara pikiran logika sih emang sangat-sangat mudah ya, tapi secara engineering mungkin itu adalah suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan, dan ROG berhasil melakukannya dengan sangat baik. Bahkan untuk ya paling ada kelemahannya satu. Kelemahan satu adalah pada saat kalian menggunakan ini untuk rendering, terutama 3D atau menggunakan V-Ray yang menggunakan CUDA, kedua fan ini akan nyala dan itu bisa suaranya agak berisik. Dan nanti di sini akan ada contoh suaranya seperti apa. Harusnya di video ini kalian bisa dengerin suara fan-nya seperti apa. Ya menurut gue sih nggak terlalu mengganggu, terutama dari laptop yang ukurannya cuma segini, dan dari perspektif itu juga menurut gua sangat-sangat reasonable dari suara fan yang kita dapatkan. Terus juga udah ada ergo lift-nya juga, sama seperti laptop-laptop ROG lainnya. Dan itu doang paling kelemahannya yang masalah ada. Jadi yang gua temukan adalah masalah portnya. Walaupun kita mendapatkan HDMI port, itu adalah hal yang sangat-sangat baik. Terus untuk Ethernet port itu nggak ada. Terus untuk suara fan mungkin bisa berisik dibandingkan dengan 2-in-1 lainnya, cuman ini adalah hal yang sangat-sangat normal, dan gua harap itu tidak mengganggu kalian karena kalian mendapatkan performa yang benar-benar tinggi banget karena mendapatkan 1650 di dalamnya. Dan yang keempat adalah masalah battery life. Nah battery life ini memang gue bisa bilang sama dengan ya laptop gaming, yaitu
Cuman maksud gue di zaman sekarang laptop gaming menurut gue sangat-sangat wajar ya di 6 jam. Kalau kalian cukup di 6 jam menurut gue itu sangat-sangat baik ya. Kalau kalian cocok dengan laptopnya, dan ditambah lagi kan chargernya juga pakai Type C. Harusnya kalian masih bisa dengan mudah men-charge ini di mana aja dan kalian nggak usah bawa power brick lagi. Tapi kalau kita bandingkan lagi misalnya dengan Zephyrus series kita ya, itu battery life-nya sampai 10-11 jam. Jadi memang cukup jauh ya perbedaan battery life-nya. Memang balik lagi kalau kalian butuh sesuatu yang benar-benar portable banget, butuh kalian bawa kemana-mana, kalian enteng untuk bawa ke klien dan nggak terlalu norak desainnya, dan masih bisa kalian lipat-lipat untuk menunjukkan kepada klien. Menurut gue ini adalah laptop yang benar-benar sempurna banget, cuman sayangnya harganya kita masih belum tahu berapa. Dan kalau kalian nanya ke gue, kalau gue sebagai orang yang nggak punya masalah terhadap harga, gue orang adalah harus ketemu klien, gue harus desain, gue menggunakan AutoCAD, gue menggunakan SolidWorks. Menurut gue ini adalah laptop yang benar-benar nyaman banget untuk gue gunakan sehari-hari. Dan ditambah lagi kalau kalian mau gaming, ya kalian tinggal colok 3080. Kalau kalian punya uang lebih, kalian colok, ya kalian tinggal taruh ke TV kalian atau menggunakan monitor kalian di rumah. Dan kalau kalian mau pergi, tinggal copot semuanya, kalian bawa ini laptopnya doang bersama charger laptop kalian yang seharusnya kalau kalian orangnya benar-benar mobile harusnya ada di tasnya kalian. Jadi itu aja yang bikin gue benar-benar happy banget kalau ROG bisa memberikan opsi seperti ini kepada konsumen, dan gue harap sih mereka mengeluarkan ini yang ada serinya nanti menggunakan GTX 3050. Cuman kita nggak tahu apakah itu akan muat juga di seri float, nggak tahu di SQ yang kemana. Cuman yang pasti gue mengharapkan yang 3050-nya ada dan nggak berhenti di 1650. So, see you guys next time.